warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ketemu lagi bareng aku di sini di channelnya Borneo Konsep. Seperti biasa jangan lupa buat subscribe, terus komen, terus like juga. Support kita, bro. Jadi biar Borneo Konsep ini bisa terus memberi buat anak-anak motor di Borneo. Oke, kali ini kita bakal ngomongin soal beli motor second atau motor baru. Nah, ini cocok buat kalian yang mungkin mau upgrade CC, terus kemudian juga mikir mau beli motor apa, baru mau mulai beli motor, ataupun dari CC kecil mau ke CC besar. Oke, check it out, bro. What's up, bro? Balik lagi seperti yang kita rencanain tadi. Asapnya biar hilang dulu ya. Jadi seperti yang kita rencanain tadi, kita bakal ngomongin soal beli motor second atau beli motor baru. Nah, maksud kita di sini sebenarnya yang pengen kita omongin adalah mungkin kalian itu dalam kondisi baru mau naik CC atau dalam kondisi pengen beli baru. Nah, ini kalian wajib nonton ini dulu. Jadi kalian wawasannya kebuka dulu, bro. Nah, maksudku jadi gini, ini untuk kalian yang pengen beli motor baru nih. Yang pertama, kalian pengen beli motor baru. Nah, aku ngeliat tadi untuk yang ini dari Motor Plus, kita lihat untuk yang motor 150 cc itu harga barunya itu untuk yang paling tinggi on the road Jakarta itu kurang lebih di 37,6 juta, bro. Nah, untuk Suzuki mungkin di sekitar 34,6. Ini on the road Jakarta ya, masih ya. Terus kemudian untuk yang tipe dari Honda itu CBR 150R dia MotoGP Edition, kondisinya juga ABS, itu di sekitar 40 jutaan, 40,2 juta. Ini on the road Jakarta. Nah, kita pengen buka wawasan kalian nih, bro. Sama kalian baru kondisi pengen beli baru, atau kalian mau naik CC gitu kan. Nah, kita pengen ngasih opsi ke kalian, kenapa nggak beli motor second. Nah, kenapa kita ngomong soal motor second? Yang pengen kita omongin di sini contohnya untuk harga motor second saat ini itu kita ngelihat aja yang paling oke lah dengan kondisi yaitu R25. Nah, R25 kalau kita lihat secondnya bisa cek di OLX, bisa cek di beberapa situs yang lain soal jual beli. R25 kurang lebih tahun 2015, tahun 2016 itu harganya ada di sekitar 30 sampai 35. Kadang kalau kalian hoki bisa mungkin di 30-an bisa dapat. Itu dengan kondisi yang mungkin penjualnya baru butuh uang banget, ya kan? Dia ngebet mungkin dikejar-kejar sama pacarnya buat nikah setelah ngehamilin gitu. What the fuck? Kan bisa aja terjadi, bro. Nah, itu bisa terjadi. Nah, atau mungkin yang lain, kalau kita ngelihat di OLX, ini aku lihat di OLX ya. Ini ada motor untuk Ninja tahun 2015 itu kurang lebih harganya di 35-36. Nah, sekarang kita bandingin nih, kalian beli motor baru dengan kondisi 150 cc 1 silinder, atau bisa dapat motor second dengan kondisi 250 cc 2 silinder. Nah, kita lihat dulu nih perbandingannya dari opsi yang aku kasih dua di atas tadi. Oke, bro, lihat nih.
YZF R25 Baby M1, sebuah superbike yang diciptakan dari passion para engineer Yamaha yang telah teruji di dunia balap internasional. Dengan DNA R-Series, YZF R25 tampil impresif dengan desain racing yang aerodinamis. Desain body fairing multi-layer mengurangi hambatan udara dan meningkatkan performa. Ditambah dengan air duct yang terinspirasi YZR M1. Bentuk bodi belakang yang tinggi meruncing, dilengkapi dengan lampu belakang modern berteknologi LED. Lampu depan ganda berkarakter khas R-Series, tampil agresif, layaknya Predator. Double disc brake dengan tipe floating disc di bagian depan untuk pengereman optimal, terbesar di kelasnya. Velg paleng 10 aluminium yang gagah dan ringan, dibalut ban tubeless tapak lebar dengan daya cengkram maksimal. Suspensi Kayaba terbesar di kelasnya, membuat mudah untuk bermanuver, lebih stabil dan nyaman. Ditambah dengan speedometer superbike multifungsi dengan indikator yang lengkap. Nah, udah lihat kan tadi kita udah ngeliatin speknya. Kita tadi bandingin apple to apple ya, Yamaha sama Yamaha R15, kondisi new sama R25. Kalau teasernya tadi kondisi new juga, cuman kita ngomongin sekarang perbedaannya. R15 dengan kondisi kalian dapat 1 silinder, kemudian mesinnya 150 cc, itu harganya kurang lebih di yang aku bilang tadi, mungkin sekitar 30 sampai 35. Nah, R25 dengan kondisi second memang itu kalian bisa dapat angka di segitu juga. Nah, ini sekarang kita bakal ngomongin plus minusnya kalau beli motor baru dan motor second. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalau kalian beli motor baru entah cc berapapun, aku nggak ngomong soal cc, itu kalian udah tahu kondisi mesinnya karena kalian yang dari awal pakai motor tersebut. Jadi pernah crash atau enggak, kemudian soal mesin gimana, ya itu yang tahu adalah kalian. Oke. Kemudian untuk yang sorry banyak orang lewat bro, karena ini di komplek gitu ya. Kemudian kalau untuk minusnya kalian beli motor baru, ya opsi kalian memang terbatas. Mungkin dengan harga segitu kalian cuma dapat motor 150 cc, kemudian 1 silinder gitu kan. Nah, dan ada satu minusnya lagi menurutku. Jadi kalau kalian beli motor baru, kalian mau ganti partnya, itu sayang gitu kan, karena motor itu masih baru bro gitu. Beda kalau kalian beli motor second. Contohnya kita beli R25 karena Yamaha tadi, R25 kalian bisa ganti partnya, atau malah kalian tuh pas beli udah dapat part bawaan dari dia yang udah modifikasi. Itu bisa terjadi. Contohnya biasanya orang beli itu dia akan rubah bannya, kemudian filternya mungkin udah diganti Velg, mungkin grip stangnya udah diganti Domino dan lain-lain. Nah, itu plusnya dari kalian beli motor second. Nah, minusnya adalah kalau beli motor second, kalian nggak tahu riwayat dari motor tersebut, dari mesin tersebut, bagaimana dia pakai motor tersebut. Nah, itu juga harus kalian pikirin. Jadi siapa tahu yang pakai itu anak SMA, ugal-ugalan, dia kebut-kebut. On the stretcher. Well, Andrea Dovizioso. Marc Marquez now has back straight into Brooklands from Rossi and Rins with Vinales then following Morbidelli battered into Quattararo. A few moments later. Di Melawai atau kebut-kebutan di kalau daerah Samarinda di seberang, kemudian dia crash. Nah, kita nggak tahu tuh. Nah, itu yang harus kalian lihat benar-benar, kalian harus pikirin. Nah, jadi itu tadi plus minus kalau kita beli motor baru sama motor second gitu ya. Jadi sebelum kalian beli, kalian harus nonton ini dulu, memang kalian harus nonton kontennya dulu. Jadi kalian punya opsi, punya wawasan lebih luas juga buat ngambil keputusan. Kalian juga bisa DM kita bro, lewat IG kita bakal ngasih saran ke kalian. Why not? Kita sama-sama pecinta motor, kita sama-sama biker. Jadi kita bisa ngasih saran ke kalian gitu. Walaupun kalau untuk mesin kita saranin kalian bawa mekanik buat ngecek kalau mau beli motor second gitu kan. Dan ini adalah opini pribadi kita ya, bukan opini dari istilahnya brand tertentu atau tempat tertentu, kita nggak ada. Ini opini kita aja. Oke, itu tadi kita udah bahas
plus minus soal beli motor mau second atau baru. Nah selanjutnya kita kasih nih, kita punya tips buat kalian yang pengen beli motor second kondisinya. Oke, yang pertama itu pilih tipe motor yang bakal kalian beli. Jadi jangan sampai kalian mau rencana beli motor itu kalian belum tahu pengen apa, pengen model sport, pengen model touring, pengen model sport touring, atau pengen matic juga. Nah itu kalian harus pilih tipenya dulu, jadi kalian nggak bingung pas nyari gitu kan. Yang kedua itu pilih penjual yang benar gitu kan. Cari motor itu ke penjual motor, jangan ke penjual es kelapa atau yang Memecahkan kelapa. Iya di tutorial. Kalau jualan lain-lain itu malah aneh. Cari penjual motor yang benar. Lihat dulu kalau memang dia ada di OLX atau apapun, cek dulu. Jangan sampai kalian kena tipu. Selanjutnya itu kalian mesti tahu dulu harga pasaran motor yang kalian udah incer tadi. Seumpama kalian pengen belinya Ninja. Nah kalian lihat untuk Jakarta untuk second di Jakarta berapa, terus kemudian untuk second di daerah kalian tuh berapa, itu bisa cek di situs jual beli, itu udah ada, kalian bisa setting wilayahnya. Jadi kalian bisa tahu pasarannya kira-kira berapa dan nggak kena tipu harga. Selanjutnya itu yang jelas adalah kalian lihat dulu fisik motor pasti. Nah fisik motor kita bisa kasih tips nih. Seumpama udah di istilahnya di stiker, kalian juga harus paham stiker itu kadang menutupi bekas luka. Nah itu kalian harus ngecek dulu, pastiin dulu ke penjualnya apakah ada bekas luka di dalam motor tersebut atau enggak. Kalau memang dia sampaikan oh nggak ada atau hanya lecet pemakaian, nah kalian nggak perlu worry dong gitu, kalian bisa dapat motor yang bagus. Nah selanjutnya itu jelas lagi, itu periksa secara teliti kelengkapan suratnya. Jangan sampai kalian beli itu motor bodong bro. Nah STNK-nya ada, BPKB nggak ada, BPKB ada, STNK nggak ada, itu ngerepotin. Nah ini nanti mungkin kita bakal ngobrolin juga nih soal gimana sih kalau beli motor no paper. Mungkin kan udah banyak yang punya atau udah banyak yang mikir pengen beli mobil tapi kondisinya kok di Facebook atau dimanapun itu tulisannya no paper gitu kan. Itu apaan sih? Nanti kita bahas bro. Kemudian yang jelas cek nomor rangka sama nomor mesin itu samain dengan surat-surat tadi. Jadi kalian itu bisa minta tolong temen yang dari Samsat atau dari manapun yang paham soal cek nomor rangka sama nomor mesin itu tadi. Jadi kalian nggak kena tipu di motornya. Jangan-jangan suratnya sama nomor rangka mesin di motor itu beda. Itu bisa jadi masalah nanti. Nah kemudian yang selanjutnya nih itu kita harus ngecek mungkin kalau tadi udah ngeliat fisik, lihat dulu kilometernya berapa. Jadi memang kilometernya kadang ada yang di reset gitu kan, tapi minimal kalian bisa lihat lah kalau dari kilometernya itu udah tinggi, itu biasanya dia udah dipakai ke banyak tempat. Nah itu mungkin kalian harus mikir ulang, karena biasanya mesin itu kondisinya kalau tidak dirawat dengan benar, tidak diservis secara berkala, dia bakal rusak bro. Nah kemudian yang selanjutnya itu kalian harus ngecek semua panel yang ada di motor itu, maksudnya kayak sen berfungsi atau enggak, speedometer berfungsi atau enggak, kemudian lampu berfungsi atau enggak. Karena kalau satu aja ribet atau mungkin kaliper rem bermasalah, karena aku sendiri pernah ngerasain bahwa kaliper rem itu bermasalah dan itu nyarinya susah banget bro. Waktu itu aku sempat beli motor R6 second juga, dan itu pakai kalipernya adalah salah satu merek yang menurutku kurang bagus gitu. Nah setelah diganti itu repot bro, harus ganti ke yang asli, dan yang asli itu susah banget nyarinya. Nah itu juga harus kalian pikirin. Kemudian yang aku bilang terakhir sih, coba hidupin mesin, kemudian kalian coba pakai jalan. Feel-nya gimana? Maksudnya seumpama nih kondisi motornya mungkin pas kalian kendaranya agak nggak enak, atau mungkin stangnya kok agak miring ke kanan atau miring ke kiri, nggak nyaman dikendarai. Nah itu jangan kalian paksain buat ngambil meskipun bentuknya atau modifannya udah bagus gitu. Kalian bakal repot sendiri nanti buat benerinnya gitu. Nah mungkin yang terakhir, kalau tips dari kita yang di Kalimantan ini, kalian harus ngecek juga itu lokasinya dari mana, apakah lokasi tersebut itu sering banjir atau enggak. Nah kan kalau sering banjir kalian benar-benar harus cek mesinnya, karena itu bisa jadi problem buat kalian ke depannya. Ya kan? Oke, itu tadi kita udah ngomongin soal motor second atau motor baru, tips and tricksnya, kemudian spesifikasi motornya yang kita bandingin tadi apple to apple Yamaha ya, belum yang lain juga gitu. Nah nanti mungkin kita juga bakal ngomongin gimana kalau mungkin kita mau beli
Moge ada juga bro, kalau kalian mungkin punya dana sekitar 60 sampai 70, kalian bisa dapat R6 loh. Itu udah Moge, jangan ngomong itu 2 silinder, itu Moge karena mesinnya 650 cc bro. Nah itu nanti kita bakal ngomongin lebih jauh soal no paper juga. Oke, sampai di sini dulu. Pokoknya ini opini kita pribadi. Jangan baper, entah motor kalian apapun itu, nikmatin dulu, jalanin dulu, mungkin Allah ngasih rezeki lebih. Oke bro, jangan pada. ワイルドサイドの友達に